dia mencatatkan sebesar nilai pasarnya. Nah, nilai pasarnya gimana? 125.000. Sehingga secara totalnya asetnya menjadi berbeda. Yang satu asetnya 108.500, yang satu lagi 134.000 dolar, seperti itu. Kemudian juga susunan komponen liabilities dan stakeholder equity juga berbeda. Nah, kalau yang historical cost itu dia long term debt-nya tetap, ya kan, karena dia pakai historical cost, standar shareholder equity dia naik dari 50.000 menjadi 58.500. Dari mana? Dari tadi income-nya tadi kan. Income-nya kan 8.500, sehingga naik lebih sebesar jadi 108.500, seperti itu, ya. Sementara untuk yang ini, yang liability, yang shareholder equity, untuk yang fair value, dia long term dia dicatat turun sebesar 48.000. Nah, shareholder equity-nya menjadi 86.000, ya. Dari mana itu? Ya dari tadi nilai yang dia sudah catatkan, ya. 25.000 kenaikannya kan, ditambah tadi berapa tuh yang dari gain debt-nya 2.000, seperti itu, ya kan? Seperti itu. 36.000 ditambah yang awalnya modal dia 50.000, jadinya menjadi 86.000, ya kan? Seperti itu, ya. Begitu juga nanti tahun berikutnya, ya kan? Dilihat nanti. Kalau untuk yang tahun kedua, pada akhir tahun kedua, kondominiumnya terus turun lagi jadi 99.000. Kenapa? Karena ada depresiasi. Halo, halo. Iya, halo. Pak. Iya, Pak. Tadi keputus ya? Tadi keputus ya? Iya. Iya Pak, sebentar kan Pak. Halo? Iya. Halo? Berdengar Pak? Ya. Slide-nya kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Yang ini tadi sudah, penjelasan saya sudah. Tadi keputus nggak penjelasannya? Yang terakhir, Pak. Yang Yang sama ini fair value ini sudah terjelaskan belum tadi? enggak. Udah ya? Oke, bisa lanjut ya. Maaf nih jaringannya kadang-kadang sudah putus. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah konsep-konsep utama saja yang berhubungan dengan laporan dari penerimaan atau income, ya. Nah, di sini konsep akuntansi untuk income itu adalah tadi satu berdasarkan aktual accounting, ya kan? Ya, tujuannya apa?
tujuannya adalah pengakuan dari penerimaan dan pencocokan dari biaya, ya seperti itu. Nah, actual income, actual accounting itu bisa dibilang seperti ini. Berarti net income itu berasal dari operating cash flow ditambah dengan accrual, ya seperti itu. Nah, gimana? Apa fondasinya dari actual accounting? Satu adalah revenue recognition, yaitu bahwa penerimaan itu akan kita akui jika satu, bahwa kewajiban kita untuk menyerahkan itu sudah terjadi. Misalnya kalau barang itu kita sudah serahkan kepada pembeli, ya itu satu. Yang kedua, sudah realize or realizable. Realize itu apa maksudnya? Realize itu kalau misalnya kasnya udah kita terima, itu realize. Kalau realizable itu maksudnya meskipun kasnya nggak kita terima, tapi sudah ada semacam komitmen bahwa nanti kita akan menerima kas itu, gitu loh, ya seperti itu. Itu yang disebut akrual. Jadi realizable itu akrualnya, gitu, ya. Nah, kedengaran nggak ya? Halo? Kedengaran Kak. Dengar Pak. Oke ya gitu ya. Jadi ada dua. Satu bahwa kita sudah menyerahkan atau kita sudah menuntaskan kewajiban kita, barangnya sudah berpindah tangan. Yang kedua tadi dia realize atau realizable. Kalau realize berarti sudah ada cash yang kita terima. Yang kalau realizable itu sudah ada meskipun cash nggak kita terima, tapi ada komitmen bahwa memang dan ada kepastian bahwa memang atau kepastiannya cukup tinggi bahwa nanti uangnya akan kita terima, gitu. Oke ya. Kemudian ini apa? Pencocokan biaya gitu, di mana kita juga harus mengakui adanya biaya yang berhubungan dengan pendapatan tadi gitu ya. Misalnya product cost ya. Misalnya tadi barang yang kita serah terimakan kepada si pembeli itu anggaplah televisi ya kan. Berarti kita juga harus bisa ya kan, mencatatkan biaya untuk memproduksi televisi itu gitu loh. Jadi kalau misalnya barang yang kita peroleh, barang yang kita jual itu televisi itu harganya 100, sedangkan cost of production dari televisinya itu 80, maka itulah yang satu unitnya itu yang disebut sebagai product cost-nya. Sementara kalau period cost itu adalah biaya-biaya yang timbul pada masa produksi itu gitu loh. Misalnya tadi upahnya, kemudian depresiasi dari pabriknya, kemudian biaya listriknya, biaya teleponnya, ya seperti itu. Ya, itu yang pengakuan kita ada income. Jadi penerimaan kita dikurangi dengan product cost dan period cost maka menghasilkan income. Itu dari sisi aktual, ya seperti itu. Nah contoh ini ya, contoh dari aktual. Jadi misalnya ada suatu perusahaan, ini juga ada contoh di buku tadi ya. Ada perusahaan dia menginvestasikan uang sebesar $700, ya kan? Kemudian dia membeli kaos polos ya, masing-masing 5 harga $5, dan dia membeli sebanyak 100 buah ya, 100 kaos ya. Oke. Kemudian selain itu dia juga membeli fixed screen ya, harganya 100. Kemudian juga ada biaya variabel untuk ngeprint tadi, untuk ngeprint tapi kaos polos nanti mau di print ya, masing-masing satu kaos itu 75 sen ya. Kemudian ada lagi ada 50 kaos yang terjual. Jadi dari 100 yang dia beli tadi 50 kaos terjual, tetapi yang 25 terjual secara cash, jadi realize sebesar 25 kaos seharga $10, dan yang 25 lagi realizable ya kan, on credit kan, berarti kan realizable itu sebesar 25 juga, sebesar 10 juga. Kedengaran nggak? Kedengaran. Oke, lanjut ya. Ini ininya. Nah di sini nanti selain kita akan melihat perbandingannya ya. Kalau kita menggunakannya pakai cash accounting ya, maka tadi yang kita akui kan hanya berdasarkan penerimaan uang aja kan. Nah, penerimaan uang tadi yang terjual kan cuma 25 kan, ya enggak? Jadi yang kita peroleh cuma 25 kali 10, jadi 250, betul ya? Nah sementara
yang uang yang kita keluarkan itu adalah untuk membeli kaos kan tadi 100 kaos polos senilai $5. Jadi $500, ya kan? Kemudian kita juga harus membeli screen tadi kan, print screen sebesar $100, ya kan? Kemudian tadi ada juga biaya variabel kan untuk ngeprint kaos tadi 75 sen dikali 100 jadi $75. Sehingga akibatnya total biaya yang kita keluarkan adalah 675. Nah, kalau pakai pendekatan cash accounting, seolah-olah kita tuh malah kehilangan uang atau rugi gitu. Karena kita cuma terima uang 250, ya kan? Sementara kita ngeluarin uang 675. Nah, selisihnya kita salah rugi sebesar 425. Itu kalau pakai cash accounting gitu kan. Nah, jadi bagi tadi yang berusaha dia pikir, kalau gitu ngapain saya jualan kalau saya rugi gitu kan, seperti itu kalau pakai cash accounting. Kemudian kita lihat dari sisi balance sheet-nya, dari balance sheet tapi yang cash basis. Dia terima uang 275 dari mana? Dari tadi 250, yang 25 itu dari mana? Dari sisa yang tadi $700 tadi kan? Kan tadi awalnya dia $700 kan, tapi setelah dikurangin tadi t-shirt purchase 500, dikurangi screen purchase 100, printing charge 75, sisa 25 kan? Sehingga uang yang masih ada di dia tuh 275. 250 ditambah 25, jadi 275. Kemudian dari sisi equity dia kan awal 700. Nah, tetapi kemudian setelah dikurangi tadi dengan uang yang keluar 425, ya kan? Yang tadi yang di bawah itu yang net cash flow itu, sehingga seolah dia tinggal equity-nya menjadi 275. Nah, kalau dengan menggunakan ini, seolah bisnis ini nggak menguntungkan gitu. Equity-nya tergerus dan dia juga cash flow dia juga negatif, ya kan? Gitu. Nah, tapi kalau masih kedengar nggak ya? Halo? Kedengeran, Pak. Oke. Baik, makasih. Kalau yang pakai ajan, kita stop dulu ya. Tunggu ajan sampai selesai ya. Ya, tunggu dulu ya. Oke, kita lanjut ya. Kedengeran nggak? Iya, Pak. Persentasenya masih kelihatan juga? Masih.
Masih ya, oke lanjut ya. Nah, jadi kalau tadi kita lihat di cash accounting, seolah bisnis itu kayaknya nggak bagus gitu. Pertama dia negatif, cash flow-nya negatif, kemudian juga equity-nya tergerus, malah tambah kecil gitu kan. Nah, sekarang kita lihat kalau dia pakai accrual accounting. Nah, kalau pakai accrual accounting, dia akan mengakui tadi, baik dia realize maupun realizable, dia akan akui. Jadi dia akan akui ada penjualan sebesar 50 potong kaos, yang mana nilainya kan 10 per dolar, jadi 500, diakui 500. Kemudian dari sisi biaya, dia akan mengalokasikan biaya sesuai dengan penjualannya, yang mana ya 50 kaos ya berarti biayanya untuk 50 itu, ya kan? Jadi instead dia mengakui penjualannya biayanya ada 500 kaos, tapi dia hanya mengakui biayanya cuma 50 kaos, ya kan? Dimana harga kaosnya kan 5 dolar tadi kan, jadi 5 dikali 5 dikali 50 jadi 250 dolar. Jadi dia kan dia correlated gitu ya, yang dijual 50 kaos, yang diakui biaya juga 50 kaos gitu loh. Nah 250. Kemudian depresiasinya juga diakui setengahnya dong, kan tadi screen itu dibeli 100 itu untuk 100 kaos kan, karena yang terjual cuma 50, maka yang diakui juga cuma 50 biayanya, sehingga 50. Begitu juga dengan printing charge-nya, ya kan, 75 sen dikali 50 dapatnya 37,5, sehingga total biaya adalah 337,5, sehingga masih ada net income di situ gitu loh ya, sebesar 162,5. Nah ini beda kan. Nah sebenarnya dari sisi aset gimana? Dari sisi aset dia akan mencatatkan aset kas sama sebesar 275. Kenapa? Karena kan yang realize baru 25 kaos ya, 250 ditambah 25 sisa yang tadi dia dari 700 dolar itu yang dipakaikan untuk beli printing, beli kaos, sama beli untuk variabel charge-nya kan, sisanya 25 itu 275. Tetapi dia akan mencatatkan adanya inventory. Nah, 337,5 dari mana? Dari sisa 50 kaos yang belum terjual, ya kan? 50 kaos yang belum terjual itu kan 150 dikali 5 250. Kemudian ada inventory lagi dari screen yang belum terdepresiasi sebesar 50. Kemudian ada inventory lagi dari yang variabel print yang masih 50 lagi. Ya, jadi totalnya 337. Di sisi lain dia juga mencatat yang realizable. Jadi yang bentuknya belum dalam bentuk cash tapi dalam bentuk kredit 250. Sehingga total asetnya naik menjadi 862. Nah, tadinya 700, dia naik 862,5. Di sisi equity juga begitu. Equity awalnya 700 ditambah dengan net income dia 162, maka dia menjadi 862,5. Jadi kelihatan ya persandingannya ya. Halo, kedengar nggak ya? Dengar Pak. Nah, terlihat pemilihan metode akuntansi antara cash sama accrual itu bisa menyebabkan suatu keputusan untuk melanjutkan bisnis itu berbeda. Kalau dia pakai cash accounting, mungkin dia nggak akan melanjutkan bisnis ini karena dianggapnya itu rugi gitu, tidak menguntungkan. Tapi ketika dia pakai accrual, dia akan melihat bahwa sebenarnya oh ini menguntungkan gitu. Makanya kenapa kita bisa bilang bahwa accrual accounting itu lebih superior dibanding cash accounting dalam hal penyajian dari aset dan transaksinya seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahamin ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke apa saja yang menjadi mitos dan juga yang benar terkait accrual dan cash accounting ya. Nah, yang mitos itu adalah mitos ya, berarti kalau mitos itu belum tentu benar ya, mitos kan. Jadi ada pernyataan gini, karena nilai perusahaan tergantung dari kas yang akan diperoleh di masa akan datang, maka posisi kas saat ini menjadi relevan untuk valuasi. Nah itu mitos gitu loh. Enggak mesti seperti itu. Posisi kas saat ini tidak ada hubungannya dengan posisi kas masa yang akan datang, ya kan? Seperti itu. Justru kalau yang aktual kan karena adanya receivable, justru itu yang akan jadi potensi kas yang akan dan masa yang akan datang gitu ya.
Terus yang mitos lagi apa? Semua cash flow, semua nilai cash flow itu relevan. Nah, ini juga mitos, gitu kan. Kemudian semua actual accounting adjustment itu tidak relevan. Nah, ini juga mitos, gitu ya. Sebenarnya ada mitos lagi bahwa cash flow tidak bisa dimanipulasi. Nah, ini juga mitos. Manipulasi tetap bisa dilakukan di cash accounting. Terus semua income itu manipulasi, ya, ini juga mitos ya. Intinya mitos tadi. Ya. Seperti itu. Ini mitosnya ya. Mikrotnya ya, ini yang sebenarnya ya, bahwa actual accounting itu lebih relevan dibanding cash flow. Tadi udah kita buktikan kan, dari perbandingan tadi udah kelihatan bahwa memang actual accounting lebih relevan dibandingkan cash flow. Nah, cash flow are more reliable than accrual. Di sisi lain, kita juga harus mengakui bahwa cash flow bisa diakui lebih reliable, ya. Kenapa? Karena tadi sudah ada cash yang diterima, sudah ada cash yang keluar, seperti itu ya. Kemudian benar juga bahwa actual accounting itu menjadi subjek dari accounting distortion. Ada semacam distorsi, betul. Ya, karena tadi nanti situ di actual accounting itu mau nggak mau akan ada tadi yang di depan-depan kita bicara tadi. Ada tadi misalnya manajemen earning, ya. Ada peran manajemen di situ yang bisa menyebabkan akan ada semacam subjektivitas di situ. Kemudian yang benar juga bahwa nilai dari suatu perusahaan dapat ditentukan dengan menggunakan actual accounting. Nah, itu juga bisa gitu, ya, benar. Oke, nah ini contoh, bukan contoh sih, mungkin ini semacam simpulan efek dari adanya transaksi income, free cash flow, dan company value, ya. Jadi jadi gini, kalau ada penjualan melalui kredit, dan efeknya kemana aja nih? Kita lihat. Kalau penjualan secara kredit, seperti contoh tadi, yang kaos tadi, maka income naik, ya kan? Tapi nggak ada nilai cash-nya kan, karena kan kredit uangnya belum terima. Tetapi nilai value-nya naik, ya kan? Kenapa? Tadi kan equity-nya kelihatan naik kan? Ya nggak? Equity-nya tetap naik. Kalau ada penerimaan kas dari penjualan secara kredit, income-nya nggak ada. Kenapa? Kalau dicatat sebelumnya, tinggal terima uangnya aja kan. Tapi free cash flow-nya naik, betul. Tapi nilai value-nya nggak tetap, ya, tidak ada dampaknya, ya kan. Kalau ada penurunan nilai dari inventory, maka dampaknya pada income-nya akan turun, ya kan. Free cash flow-nya nggak ada, karena kan cuma markdown aja. Tapi nilai dari perusahaan juga akan turun, seperti itu ya. Kedengar nggak? Masih kedengar nggak? Jadi, Masih, Pak. oke. Kemudian, nah, perubahan dari metode depresiasi, ya kan? Kalau dia berubah dari straight line ke double declining balance, maka income-nya akan turun, ya kan? Kenapa? Kalau double declining balance kan dia besar di awal kan, bangun ke akhir kan. Tapi nggak ada perubahan cash flow, karena kan kalau depresiasi nggak ada uang yang keluar atau masuk gitu kan. Dan juga dia nggak akan mempengaruhi dari nilai dari perusahaan, ya. Kalau ada pembelian aset tetap, ya, pembelian aset tetap secara cash, maka terhadap income nggak ada efeknya, tetapi cash flow-nya akan berkurang karena kan uang kas ada keluar kan. Nah, sementara nilai perusahaan itu nggak berubah, kecuali tadi ini, kecuali jika aset tetap tersebut menghasilkan return investasi yang melebihi dari biayanya, dari cost of capitalnya, maka dia akan menimbulkan peningkatan dari company value, gitu ya. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang menjadi alasan untuk melakukan analisis accounting analisis, ya. Kan seperti di pertemuan kita yang pertama, kita sudah sampaikan bahwa tahapan sebelum melakukan financial analysis harus samakan accounting analysis dulu ya, sehingga nanti bisa menghasilkan laporan yang dihasilkan itu dia sudah bisa mencerminkan nilai ekonomik
yang sebenarnya dari perusahaan tersebut, ya. Gitu. Ya, jadi kenapa? Nah, permintaan untuk pelakukan accounting analysis satu ya, untuk bisa melakukan penyesuaian terhadap adanya distorsi akuntansi, sehingga nanti laporan dari keuangannya benar-benar bisa tadi merefleksikan nilai ekonomi yang sebenarnya, gitu ya. Kemudian penyesuaian juga secara general terhadap laporan keuangan itu berdasarkan dari kebutuhan dari penggunanya. Nah, kan kita paham. Di pertemuan pertama kita udah bahas kan, salah satu ada dua atau ada, bisa jadi kita bisa kelompokkan menjadi dua ya. Dari yang sisi lender ya, atau kita bilang kreditur, dan juga dari sisi investor equity ya kan. Kalau kreditur kan dia lebih melihat risknya kan, risikonya. Tapi kalau yang investor equity dia lebih ke net value-nya gitu loh. Nah ini kan dua hal yang berbeda nih, kebutuhannya berbeda. Makanya nanti kenapa perlu ada accounting analysis untuk tadi mengejas sehingga nanti kebutuhan dari pengguna laporan itu bisa terpenuhi. Ya kalau dia sifatnya yang ke kreditor mungkin akan lebih mencermati di sisi dari tadi likuiditas dan solvabilitas dari si perusahaan, ya kan. Sementara kalau yang di sisi investor equity lebih ke nanti gimana perusahaan itu bisa mengenerate income, ya kan, dan nanti income itu nanti bisa menghasilkan bisa menambah equity yang dimiliki oleh pemegang saham. Itu ya, jadi seperti itu. Jadi ada dua hal itu yang diharapkan dari adanya accounting analysis. Nah, sumber-sumber dari adanya distorsi akuntansi itu ya satu dari standar akuntansi sendiri. Ya tadi kan sudah disampaikan di awal, standar akuntansi itu bisa jadi timbul dari adanya political proses dari standar setting. Kedengar nggak? Masih kedengar ya? Halo? Masih, Pak. Ya, tadi kan kita di awal-awal kita sudah tunjukin tuh bahwa yang bisa ngasih input itu kan banyak orang ya, banyak pihak. Ada lender, ada investor, ada government, banyak sekali gitu, ada union gitu kan. Nah, masing-masing kan berkepentingan, sehingga bisa jadi pada saat nanti prinsip akuntansi itu dibuat atau ditetapkan, itu ada political proses itu, ada kompromi, ada pemihakan gitu. Nah, itu yang nanti menimbulkan distorsi ya. Yang kedua, karena accounting principle itu juga sifatnya asumsi gitu kan, menggunakan asumsi juga gitu ya. Yang ketiga, asumsi maksudnya tadi ada ada asumsi yang digunakan sehingga kita harus mengecek dulu apakah asumsi itu sudah tepat atau belum. Yang ketiga ada konservatisme tadi ya, di mana mengakui adanya, kalau adanya kerugian diakui, tapi kalau adanya keuntungan tidak diakui. Nah itu kan dapat menimbulkan bias, artinya tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, seperti itu ya. Seperti itu. Tadi contoh yang saya berikan tadi terkait dengan kondominium itu kan, kalau dia pakainya historical, nggak akan muncul tuh keuntungan dari peningkatan harga pasar dari kondominium itu, ya kan? Padahal sebenarnya harga pasarnya di tahun itu ya segitu harusnya itu kan bisa jadi membedakan pengambilan keputusan nanti, ya. Oke, kemudian hal yang lain adalah adanya kesalahan dari estimasi, ya. Jadi bisa jadi pada saat menyusun laporan keuangan pembuatannya itu menggunakan estimasi yang keliru, makanya perlu ada accounting analysis. Kalau ada keliruan nanti kita adjust ya. Kemudian adanya pertentangan antara reliability sama relevance gitu ya, seperti itu. Jadi kadang-kadang kita harus memilih mana yang reliability, mana yang relevan ya. Jadi gitu ya. Ada yang orang lebih menekankan kepada reliability, tetapi dia nggak relevan gitu kan. Contoh yang tadi itu, ya kan? Reliability apa? Bahwa harga kondominium itu 100, itu jelas, karena bisa diverifikasi, bisa, ya kan? Kenapa? Ada dokumennya, gitu kan? Memang waktu beli ini 100, ada fakturnya gitu, ada dokumen yang menunjukkan 100.
Reliability. Tapi apakah relevan ketika 10 tahun kemudian harga itu?